Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kediaman pribadinya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis pagi, 16 Oktober 2025. Pertemuan ini membahas dua agenda utama, yakni penyempurnaan aturan devisa hasil ekspor dan target peningkatan pendapatan pajak nasional. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, pertemuan ini merupakan bagian dari agenda rutin Presiden Prabowo untuk mengevaluasi capaian dan hambatan program pemerintah. Dalam rapat tersebut, Menkeu Purbaya Yudi Sadewa memaparkan perkembangan terkait aturan devisa hasil ekspor yang selama ini menjadi perhatian pemerintah. Presiden Prabowo meminta agar aturan tersebut terus diperbaiki agar lebih efektif dan berdampak langsung terhadap stabilitas keuangan nasional. Selain itu, Prabowo juga menyoroti upaya peningkatan pendapatan pajak. Dengan kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan, Prabowo berharap rasio pajak nasional dapat meningkat signifikan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan reformasi fiskal yang berkelanjutan. Selain isu keuangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut memberikan laporan mengenai kondisi pangan nasional. Presiden Prabowo disebut menaruh perhatian besar pada ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Prabowo memerintahkan agar disusun skema baru dan terobosan nyata untuk memastikan ketersediaan pupuk yang efisien dan terjangkau. Kemudian yang kedua, beliau juga menerima laporan dari Menteri Pertanian berkenaan dengan terus-menerus kita harus memastikan bahwa pangan kita dalam keadaan aman, tetapi di luar itu juga Bapak Presiden memerintahkan untuk Menteri Pertanian mencari skema dan mencari terobosan bagaimana untuk memastikan ketersediaan pupuk kita aman, bahkan jika memungkinkan melakukan revitalisasi terhadap pabrik-pabrik pupuk yang kita miliki sehingga jauh lebih efisien dengan harapan akan dapat menurunkan harga pupuk yang ini harapannya tentu akan meringankan para petani kita. Langkah ini diambil menyusul temuan 2039 kios pupuk nakal yang menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi. Kerugian petani akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai sekitar 600 miliar rupiah per tahun. Dalam konferensi pers sebelumnya, Mentan Amran menegaskan pencabutan izin terhadap kios-kios pelanggar sebagai bentuk komitmen pemerintah melindungi petani. Dari total 27.319 kios pupuk di Indonesia, pelanggaran ditemukan di 285 kabupaten dan kota pada 28 provinsi terbanyak di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Tidak boleh ada ruang untuk bermain-main dengan subsidi pupuk. Ini instrumen vital negara untuk menjaga produktivitas dan kesejahteraan petani, tegas Amran. Kementerian Pertanian juga memanfaatkan sistem pelaporan digital untuk memantau distribusi pupuk secara transparan, memastikan setiap pelanggaran bisa ditindak cepat dan adil. Langkah tegas ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berdaulat dan berkeadilan. Hari ini kita rapat bersama seluruh komisaris dan direksi Pupuk Indonesia, PIHC. Kita telah membahas bagaimana distribusi pupuk, bagaimana pengadaan pupuk, kelancarannya untuk petani Indonesia. Selama ini, 1 tahun terakhir, alhamdulillah pupuk sudah lancar. Regulasinya yang mengikat 145 itu sudah dicabut. Kemudian juga ada 12 kementerian dulu yang harus paraf baru pupuk bisa tiba di lapangan, ditambah 38 gubernur dan 514 bupati wali kota se-Indonesia paraf baru tanda tangan dan paraf baru bisa petani menerima pupuk. Bapak Presiden perintahkan direct dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia langsung ke petani. Alhamdulillah ini sudah kita selesaikan. Sekarang petani sudah senang. Tetapi masih ada keluhan petani-petani seluruh Indonesia
kami temukan ada 2039 kios, distributor, pengecer yang bermasalah. Hari ini kami umumkan izinnya dicabut. Tapi yang menganggap bahwa mereka benar boleh menyampaikan klarifikasi kepada direksi. Tetapi hari ini kita cabut. Ini nggak boleh terjadi. Ini permainan sudah lama. Selama 1 tahun terakhir yang dicabut ada 30-an. Tetapi setelah kami mengecek seluruh Indonesia, ternyata ribuan. Estimasi kerugian petani, ini estimasinya, itu 600 miliar per tahun. Itu yang kedapatan, yang tidak kedapatan. Kalau 10 tahun, kan 6 triliun. Kasihan petani kita. Kita harus jaga mereka. Ada 160 juta petani kita jaga. Petani padi 116 juta kita harus jaga dengan keluarganya. Mereka ujung tombak kita. Mereka terdepan. Mereka pahlawan pangan kita. Kita lihat sekarang, alhamdulillah, atas gagasan Bapak Presiden, mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan, mimpi kita swasembada jadi kenyataan. Dari target awal itu 4 tahun. Kemudian 3 tahun, mudah-mudahan tahun ini menjadi kenyataan. Yang kedua, kita juga tadi mudah-mudahan ke depan bisa manajemen pupuk semakin membaik. Kita juga sudah bahas tadi. Dan direksi, kami ucapkan terima kasih komisaris, terkhusus komisaris utama dan juga wakil menteri pertanian. Ini mewakili petani, kami apresiasi. Terima kasih para direksi dan komisaris yang telah bekerja keras mensupport. Karena pupuk adalah, kalau manusia darahnya pertanian, tanpa pupuk kita tidak bisa tingkatkan produksi. Sekali lagi, hari ini yang 2039 izinnya dicabut akan diperiksa, diinvestigasi ke bawah. Dan itu terjadi pada 6.383 kalau tidak salah kejadian. Contoh nih, satu kios urianya naik, uria dan NPK-nya naik. Jadi satu kios tapi 2 kejadian, itu 6.383. Tetapi kiosnya 2039. Terima kasih. Ada pertanyaan? Pak, itu pelanggarannya berarti menaikkan harga? Menaikkan harga 18 sampai 20%, average 18%, 18% seluruh Indonesia. Dan ini tidak boleh lagi terjadi di masa sekarang. Kebanyakan di mana, Pak? Diperiksa di mana? Kami ini diinvestigasi nanti karena kami sudah cek satu-satu. Teman-teman kami turunkan tim mengecek dan bukti-buktinya. Tapi yang melakukan yang menetapkan dari Kementan ya, Pak? Iya, dari Kementan. Tidak mengambil distribusi, Pak. Ya, Tidak mengambil distribusi. kita sudah perhitungkan, justru ini akan menguntungkan petani karena puncak tanaman nanti ada di Desember. Ini masih ada Januari. waktu ya? Kiosnya bakal diganti apa gimana, Pak? Komentar. Dicabut, Ya. diganti, dan bisa jadi pidana. Pak, itu ada yang termasuk dalam kopdes? Apa? Kiosnya nggak termasuk dalam kopdes? Enggak. Nanti kalau bisa Pak Dirut, nanti coba dengan Kopdes, kita bila perlu kalau Kopdesnya sudah jalan, serahkan ke Kopdes. Memang tujuan kita ini. Yang terpenting kita tindak tegas. Jadi insya Allah pupuk semakin membaik. Dan terkadang kami, Pak, di sini lebih tinggi daripada HET. Kita hitung naik 18% sampai 20%. Ini yang seperti ini tidak boleh diberi ruang
Itu perintah Bapak Presiden. Yang bermain-main sektor sarana produksi harus diberesin. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto melaporkan rencana penguatan sumber daya manusia di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Brian mendapat mandat dari Presiden untuk menyiapkan generasi unggul yang mampu mendorong swasembada energi dan pangan melalui inovasi teknologi. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan visi industrialisasi nasional yang menekankan penguasaan teknologi dan kemandirian ekonomi. Kemudian juga hadir Bapak Menteri Dikti Saintek, ya. Sebagaimana yang sudah pernah juga kami sampaikan bahwa selain beliau diberi tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia, terutama di bidang STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics, beliau juga memang mendapat tugas khusus untuk melakukan penelitian-penelitian terhadap teknologi-teknologi yang memungkinkan untuk kita mencapai swasembada energi maupun swasembada pangan. Di antaranya teknologi tentang bibit, kemudian teknologi di bidang mineral, termasuk turunan-turunannya dari sumber daya alam mineral yang kita miliki. Dalam rapat yang sama, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan Syafri Syamsuddin juga memberikan laporan kepada Presiden Prabowo mengenai hasil penertiban lahan sawit. Menurut Prasetyo, sejumlah luasan lahan sawit berhasil dikembalikan kepada negara karena terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi penertiban dan reforestasi nasional memastikan bahwa sektor perkebunan berjalan berkelanjutan dan sesuai prinsip hukum lingkungan. Kemudian juga hadir Bapak Menteri Pertahanan. Beliau selain sebagai Menteri Pertahanan juga merangkap sebagai Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi secara periodik beliau memberikan laporan kepada Bapak Presiden mengenai jumlah luasan sawit yang sudah berhasil dikembalikan kepada negara oleh karena dalam prosesnya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Saya kira itu rapat dari pagi hingga siang hari ini yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden.